Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di kamu bisa kayak channel. Kali ini kita ada rame-rame nih ya kan. Selain ada Mas Iskandar, ada juga Panda. Ya dari KIB kolaborasi inovasi bisnis. Di video ini kami akan berbicara tentang bagaimana kita menggali potensi minat bakat khususnya buat satu UKM yang masih bingung nih ketika menjalani bisnis, bagaimana bisa dia apakah bisa bagian dari leader atau dia bisa ke arah pemasaran. Nah, ini kita akan kupas tuntas menggunakan metode sidik jari. Sini sudah ada Pak Riko ya, datang Pak Riko dan bagian juga nih perusahaannya kok Gen ya, Gen Consulting ya. Gen Consulting ini sekarang coba gabung dengan KIB untuk membantu para UMKM dan bahkan bukan hanya UMKM tapi siswa-siswa SD, SMP, SMK untuk kita lihat minat dan bakatnya atau karakter yang menjadi sidik jari. Mungkin bisa ceritakan Pak Riko bagaimana tentang gennya dulu ya. Gen itu mulai dari kapan, terus seperti apa perjalanan gen di Consulting? Untuk Games Consulting itu sebenarnya perusahaan awalnya dari konsultan analisa sidik jari ya, basicnya kita adalah sidik jari atau orang mengenal itu fingerprint analysis. Yang mana dasar keilmuannya itu ada matematik. Matematik itu ilmu yang pelajari pola sidik jari. Nah, yang mana kita menginterpretasikan dengan cara kerja orang. Dari situ kita bisa melihat kecenderungannya kemana ya, mengenai bakat dan minatnya kemana. Dan awalnya kita kan dari setelah sekolah kami fokus di situ, tapi melihat dari kebutuhan, kayaknya seorang dewasa dibutuh gitu. Ya betul, kan nggak semua orang udah dibaca ya. Tapi ini bukan ilmu paranormal ya. Nah, kayak ilmu dulu ya, kita ilmu juga. Ini kayaknya begini deh, tapi ada rumusannya ya. Iya, yang jelas ini adalah ilmiah ya bagi kita ya, karena memang udah banyak riset gitu. Kalau di Indonesia memang masih jarang ya riset tentang sidik jari. Tapi kalau di luar negeri ini sudah banyak jurnal-jurnal tentang analisa sidik jari yang kaitannya dengan psikologi. Atau lebih terkenalnya dengan psikobiometrik. Di Indonesia sendiri sejak kapan? Di Indonesia itu sejak 2008 itu Sudah mulai ya. Udah. Dari mana tuh awalnya awalnya berkembang. Itu kan datang ke Indonesia? berawalnya itu dari Singapura ya. Singapura tentang penelusuran jati diri kan. Ya. Kalau di Indonesia itu jurnal-jurnalnya sudah tertutup tuh Profesor Rati Ibrahim yang dari UI. Dan banyak lagi yang lainnya yang mungkin satu itu Ya selama ini kan kalau kena tulisan minat dan bakat kan IQ ya. Ya, kalau dari IQ nih, ya angkanya. ya Karena masih dicari ya dengan banyak di fingerprint ya. di scan sidik jarinya ya. Kalau kita kan sebenarnya kita cuma sebagai pelengkap. Ya basic dari dasar ilmu kita itu ada juga misalnya adalah psikologi. Memang cara pengambilan sampelnya kita nggak sidik jari. Kalau tes IQ kan dengan psikotes, wawancara, dengan sidik jari. Nah kelemahannya kita apa? Kelemahan kita tidak menampilkan skor. Kalau tes IQ jelas dong skor ya berapa itu 185, 145, ini anak jenius nih. Ini kurang jenius kan gitu. Kalau kita nggak menampilkan itu, kita hanya menampilkan kecenderungan. Kecenderungan berupa grafik-grafik. Oh ternyata si A nih kecenderungan matematik logiknya tinggi nih. Atau nih si B nih dilihat dari leadershipnya tinggi nih. Kenapa? Dilihat dari karakter kepribadiannya orangnya begini gitu ya. Hasilnya oh ternyata si A ini paling bagus nih kalau posisinya dia adalah sebagai owner bisa, atau sebaliknya itu oh ternyata si A ini kurang bagus dia sebagai owner. Ya. Bagusnya kamu kerja aja. Ada juga yang kayak gitu. Jadi lebih ke teknis ya. Lebih teknis. Cuma kalau bagi kami ya kita menyampaikan setiap orang itu berbakat menjadi
orang sukses lah tentunya. Setiap orang tuh berbakat jadi pengusaha, semuanya berbakat. Ya hanya saja ada bakatnya yang tinggi, bahkan ada yang pendek gitu aja tuh. Ya tapi pada prinsipnya semuanya bisa. Ya nggak bisa, kita kan manusia. Iya, cuma bisa distimulasi ya. Stimulasi. Jadi kalau UMKM ini kan kadang-kadang dia bingung. Nah, Dia mau bikin apa? Ya kan dia bukan orang kreatif tapi bisnisnya ke dunia kreatif. Oh, gitu. Ya kan karena ikut-ikutan lingkungan circle-nya kan circle-nya minat. Kira-kira dari segi jari kan bisa ditelusuri kan gitu. Ya. Misalkan saya nih lebih ke kreatif. Oh, saya berarti mainnya apakah di craft yang cenderung membutuhkan ide-ide. Itu bisa ya kita petakan ya, kita telusuri gitu. Ya, sangat bisa, sangat bisa. Sebenarnya kita prinsipnya kan membantu ya, prinsipnya membantu orang untuk bisa mengenali lebih dekat tentang dirinya. Itu kita membantu. Ya, basic dari kita adalah ini nih. Memang dari sidik jari ini terlihat potensinya kemana. Tapi kan untuk mencapai ke sana kan butuh usaha dari Iya, betul. misalnya si A nih. Si A ini paling bagus kreativitasnya. Paling bagus. Tapi kalau memang selama ini berada di lingkungan keluarga yang apa-apa dilarang, ya ini banyak yang kejadian ini. Apa-apa dilarang, sekolah harus ke sini, sini. Jadi kreativitasnya itu mendem. Selama ini nggak keluar. Kapan itu akan keluar? Akan keluar potensinya tadi apabila distimulasi. Itu Baru ya. dari Jadi tadi kita kenal dulu nih, oh potensi itu sebenarnya orangnya kreatif banget nih. Tapi kok nggak kreatif ya? Gitu kan? Nah masalah nih, ya kok nggak kreatif ya? triggernya di mana gitu. Nah, kalau saya sering menganalogikan dengan apa? Saya kan orang ini orang pertanian sebenarnya basicnya saya ya. Sering menganalogikan dengan ini. Biji kacang misalnya. Biji kacang ini berbakat untuk tumbuh. Tapi kalau hanya ditaruh di atas meja saja, kering, sampai kapanpun dia nggak akan tumbuh. Kapan dia akan tumbuh? Kalau taruh di tanah atau disiram air. Menemukan tempat yang pas lah ya. Pasti. Gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bakat tadi akan tumbuh apabila di tempat yang sesuai atau tempat yang mendukung. Contoh, si A nih, bapak misalnya berbakat bermain bola, tapi di lingkungan rumah nggak boleh main bola, atau bapak berada di masyarakat yang main bola itu adalah haram misalnya. Sampai kapan dia bakatnya akan berubah untuk menjadi sebagai seorang sepak bola. Nah ini sidik jari juga bisa untuk mencari kalau kita butuh karyawan. Ya. Kita butuh karyawan, kita bisa bagaimana kita karyawan kan satu frekuensi. Ya kan dari sidik jari si ownernya. Kadang-kadang nih ada pimpinan sama bawahannya saling retro. Nggak pernah akur ya. Pernah akur. Mungkin ada satu samaan nih di apanya ada yang dia retro, mereka sama-sama kreatif, sama-sama ego. Mungkin di sidik jari ini bisa diusuri kan, sebenarnya misalkan solusi saya nih lebih cenderung apa, misalkan look ya, dia cocoknya dengan apa nih nanti, terus marketing itunya apa sih gitu. Kalau marketing itu lebih kemana nih secara sidik jari nih ya penilaiannya itu mungkin bisa ya. Ya. Di sini kan dilihat kecenderungan tadi Pak. Kecenderungannya memang tes sidik jari itu disempurnakan dengan psikotes. Nah, jadi bagaimana? Nggak perlu kita diskusikan lebih baik yang mana, nggak, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Tergantung kegunaannya. Kalau kita nyari sebagai tim kerja yang paling cocok untuk karakter si A. Dulu karakternya apa? Misalnya karakter seperti bapak nih. Model orangnya yang karena keunikannya ada di kompor namanya dan komunikasinya bagus. Ya yang paling cocok apa? Yang bisa menyempurnakan kekurangannya tadi. Yang bisa menyempurnakan itu tipenya adalah namanya double loop namanya. Tipe pekerja. Nah itu. Dan dia memiliki konsistensi yang tinggi dan dia memiliki
ketekunan yang tinggi. Stabilitasnya tinggi ya. Nah, makanya saya dulu kan pengen dengar juga Pak. Ada jenis apa aja sih? Oh ya, Jari untuk karakter orang nih. Silang-silangnya Bang. Iya. ya dasar dari itu dasarnya tiga. Yang tiga. Namun turunan dari tiga ini yang kita temui sampai 27. Tiga ini apa? Yang pertama adalah aks namanya. Aks itu kita kenal dengan tipe sidik jari belief system, ngikutin aturan. Aks, ARTH ya, archery seperti halnya busur panah. Ya, jadi sidik jarinya lepas aja tuh seperti itu. Ya, sidik jari aks. Orang tersebut sangat dipengaruhi oleh dorongan belief sistemnya atau keyakinan dia di mana keluarganya dan mana lingkungannya itu yang paling sangat mempengaruhinya. Yang kedua karakter yang disebut dengan loop. Loop itu kita sebut juga dengan limbic system. Limbic itu dorongan perasaan dan kenyamanannya. Loop. Yang paling banyak di Indonesia itu loop, hampir di atas 60%. Loop itu apa? Dominannya adalah dorongan perasaan dan kenyamanan. Orangnya drama. Ya, makanya di Indonesia paling bagus jualan kesedihan. Paling bagus jualan drama. Banyak yang nonton ya. Kalau yang sedih-sedih Novela dan nonton dulu ya. Itu di Indonesia tuh, kenapa? Karakter Indonesia itu di atas 60% itu loop sidik jarinya. Ya, makanya orang Jadi hatinya sensitif gitu ya. Gampang iba. Iya, gampang kasihan. Nah, kita juga orang dulu, saya juga orang dulu sama. Jadi orang-orang sosial, sosial oriented namanya. Iya. Nah, yang ketiga itu namanya war. War itu yang bulat, ya melingkar seperti yang mempangkan. Cacing ya. War, kayak cacing ya. Jadi seperti itu yang ketiga. Itu sidik jari yang kita kenal dengan korteks. Korteks itu logika, otak depan. Jadi orang yang memiliki karakter yang bulat seperti itu lebih cenderung ke goal oriented, tujuan, gitu tuh. Ya, tujuan. Orang-orang yang seperti itu lebih dekatnya ke orang-orang marketing. Orang yang dengan sidik jari goal ada goalnya tadi itu adalah orang-orang yang marketing tadi. Cocok marketing. Iya, Kasih target pasti bisa. karena dia bicaranya adalah target atau tujuan. Iya, orang goal itu tidak terlalu mengedepankan yang namanya proses. Yang dikedepankan cara berpikirnya orang goal adalah hasil. Sih. Jadi kalau buat challenge sih gitu ya. Ini ditantang target sekian, dia siap Iya. Cuma kekurangan orang goal ini adalah oportunis. Kita juga harus tahu itu. Ya, marketing handal. Misalnya dia jago closingannya banyak, kita harus sadar bahwasanya suatu saat dia akan pindah. Kalau udah tawaran itu selain peluang bagus, lompat. iya. Itu udah pasti, udah kita petakan dan itu dijamin. Tiga hal tadi, namun ada turunan berikutnya namanya double loop namanya. Tipe pribadi yang perfeksionis. Nah, yang bapak punya itu double loop. Episode yang pernah di analisa ya. Ditelusuri udah pernah, makanya Pak Riko tahu. Double loop itu gimana? Double loop Dua itu yin yang. seperti yin dan yang. Iya. Jadi, Oh iya. ya berputar seperti ini, ya seperti es. Ya, dua-duanya terisi. Jadi bagaimana antara logika dan dorongan perasaannya dia itu seimbang. Ya, ada bisa sedih-sedih gitu. Iya. Cenderung kalau tipe double loop tadi lebih cenderung kita kategorikan perfeksionis. Tipe pekerja. Kalau jadi bos cocoknya apa dia? Ya, Jual UKM bisa tipikal kayak gini double loop gitu. pada dasarnya itu orang lah ya cocok jadi bos sebenarnya gitu kan. Cuma karena hari ini ini Kalau yang secara kita apa artistik ya, interest, drastik ya, intuitif. Nah, itu apa? Iya. Itu bagian yang mana tuh? Intuitif. Lo Ya, kalau intuisi orang sih jadi intuisi. di sini kayak gimana? Memang ini intuisi itu udah given ya atau pemberian dari alam atau dari Tuhannya memang cuma orang-orang khusus doang yang diberikan itu nggak banyak. Spesial katanya. Iya. Dia memiliki analisa
analisa berpikir yang cenderung melebihi dari orang-orang sebelumnya gitu, atau orang biasa. Sama orang biasa itu dulu pikiran, sama dia tuh udah kepikiran. Ya, itu intuitif. Misalnya contoh pagi-pagi punya persiapan, nanti bakal hujan nih, gitu loh. Udah persiapan nih. Tapi orang-orang yang nggak paham cenderung bilang aneh. Itu intuitif. Gitu. Oke, ini kan ada titik jari kanan sama kiri. Nah, ini kategorinya apa nih? Maksudnya kanan apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa nih? Perbedaannya yang kiri. Nah, kiri ini apa nih? Ya. Mewakili apa nih? Penelusurannya. Oke. Nah, kalau kanan itu menginterpretasikan tentang dalam diri atau kepribadian atau dalam diri. Contoh ini kepribadian yang menunjuk itu dengan cara berpikir, cara pengambilan keputusan untuk kepentingannya. Ya, ada dong pengambilan keputusan untuk kepentingan orang lain. Adanya di kreativitas. Di sini kiri ya. Cara bekerja gitu, untuk dirinya dan cara berkomunikasi, menyampaikan. Yang beradaptasi itu yang kanan. Kalau yang kiri ini respon untuk kepentingan dunia luar gitu. Respon cara kerja orang itu dari kiri gitu. Cara kerja orang, relasi, keluasan relasi ada sih, keluasan relasi, kemudian kreativitas itu di kiri. Mau cari karyawan yang kreatif, lihat yang paling unik di kirinya. Ya, udah aja. Cari karyawan yang memang tipenya itu cekatan, tipenya itu memang karyawan yang memang gesit. Kan dibutuhkan misalnya contoh untuk kepentingan tertentu yang gesit ya. Untuk kepentingan tertentu loh ya. Yang gesit kita cari ya di jari tengah kirinya yang paling unik. Atau kita cari orang yang paling jago nego. Paling jago nego, hobi. Cari orang yang jari manis yang paling unik. Ya. Di kelingking apa? Ini bicara tentang dunia visual, gitu. Visualnya yang paling bagus visualnya. Misalnya bapak butuh konten kreator yang memang di bagian editor atau desain grafis, cari yang kelingking kirinya yang paling bagus. Nah, bagusnya itu apakah dari jenis wall atau dari tiga tadi nih? Saya cari kreativitas yang sebelah kiri kan, digital konten misalnya. Apakah cari yang as, apakah cari yang book, atau cari yang develop, atau yang apa? Dari yang apa tadi ya? Kalau kita kebutuhan misalnya, saya butuh konten kreator nih. Iya. Nah, di kelingkingnya nih. Nah, di kelingkingnya itu apakah harus tipenya yang mana nih? Apakah dari yang tiga tadi itu? Itu yang mana? Nah, iya. Jadi pada dasarnya semuanya bagus, tergantung kebutuhannya apa, requestnya apa. Misalnya kebutuhan untuk talent, konten ya, talent, carilah orang arts. Orang arts itu hampir dia bilang tuh di jarinya adalah belief system ya, keyakinan dan orangnya insting. Ya, insting. Jadi bagaimana? Ya nggak malu. Kayaknya dirinya gitu. Orangnya lepas. Cari yang seperti itu. Nothing tulus sebenarnya. Iya. Kalau memang untuk tampil nggak ada apa-apa. Terus kebutuhan apa lagi? Kalau untuk yang sifatnya dia lebih cenderung, ini saya punya usaha tapi butuh orang yang bisa membackup saya dalam hal administrasi, bisa. Harus ada yang bantu nih, gitu. Nah itu biasanya di mana? Ya, kalau untuk itu, untuk membackup di bagian kaitan dengan data, kaitan dengan administrasi, carilah sidik jari dulu. Sidik jari itu memang prinsipnya dia mengutamakan kenyamanan, tapi dia juga keunggulannya adalah dia betah bekerja lama, dia setia, dan dia pun juga cara kerjanya SOP siap, ya SOP, dan siap bekerja untuk dalam waktu yang lama dengan pekerjaan yang itu aja.
Ya, monoton. monoton. Oh, Iya gitu. Jadi kalau yang loop itu sebenarnya yang monoton tuh. Monoton. Yang pekerjaan yang sudah sistematis, jadi kita perlu mikir lagi. Kalau lu malas mikir sebenarnya, rutinitas ya. Rutinitas. Rutinitas. Kalau udah belum masuk ke situ pasti mental. Mental ya. Nggak kuat. Makanya orang Indonesia tadi apa? Orang Indonesia itu paling banyak dulu ya jadinya. Makanya orang Indonesia itu dikasih untuk pekerjaan yang bersifat kreatif, gitu. Itu berat. Dikasih kerjaan untuk menjual, apalagi disuruh jadi marketing, nggak ada yang lamar Pak. Ya, yang ngelamar itu dibuka lowongan kerja administrasi perkantoran, administrasi ini, ya itu paling banyak. Ya itu. Kenapa banyaknya lu? Ya, Tapi itu dia ada penyeimbang juga ya, walaupun kita semua nih loop nih, tapi cari yang lain dia ada keunikan lainnya nih gitu kan, bukan berarti misalkan oh dia loop aja gitu kan, sedangkan di sini kan ada penyeimbang ini, nggak ada dia. Iya, macam-macam ya, macam-macam. Ada yang punya satu aja ada, yang satu aja seragam ada. Oh 10 jarinya itu jadinya tuh Ada. ada itu benar-benar tuh, misalnya ya. Kalau kita kan cuma 1-2 jari ya. Nah, ya. Kita kan dua jari ya, misalnya telunjuknya tadi, atau komunikasinya, beda-bedanya di situ. Berarti kan memperlihatkan keunggulan di bidang tertentu. Misalnya kayak ini ya, itu keunggulannya ya kreativitasnya jelas satu, sama komunikasinya. Makanya passion yang paling enak bagi tipe yang seperti ini apa? Di bagian marketing dan komunikasi tadi yang paling dia suka. Markom. Iya. Walaupun dulu merasa misalnya orang tidak pede, aku mungkin belum terstimulasi. Iya banyak seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tadi kan kacang aja kalau dibiarin aja akan tumbuh. Betul. Ketika sedang di tangan, perlu pendampingan. Dan memang sidik jari ini sangat perlu ya, apalagi cara orang tua mendidik anak, ya kan, cara dia melakukan tim, itu bisa cocok bisa patah saran gitu. Jangan sampai memperlakukan tim udah mati orang kreatif kita bisa kreatif gitu. Asal ya jadi juga perlu, makanya teman-teman UKM ini dari UKM kemana aku berada bisa nanti kita buka kelas ya. Untuk cek sidik jari untuk khususnya UMKM. Terutama sih owner ya. Iya. Karena dia tahu gitu. Mereka tahu dia itu Saya butuh tim apa gitu. ya, cenderung kemana dulu sih ownernya nih. Kenalin diri dulu ya. Kenalin diri dulu. Betul. ya, kenalin dulu sih ownernya, baru dia mau cari tim yang seperti apa, posisi apa. Orang kreatif disimpan di akunting 1 tahun keluar, mungkin ya kan 6 bulan keluar gini-gini boleh kerja. Masih penting. Datanya di markup gimana? Datanya di rumah gimana? Kreatif ya. Laporannya nggak jelas, nggak jelas. Bagaimana ngapal itu? Koruptor banyak yang kreatif. Kreatif ya. Masuknya salah ya. Dengan main data ya. Iya. Di marketing harusnya ya. Makanya di bagian dari sidik jari ini semuanya sidik jari ini bagus. Iya. Makanya kita punya statement apa? Tujuan dari sidik jari ini adalah bukan untuk mengklaim si A bagus atau buruknya, bukan. Tujuannya kita adalah the right man. In the right place, ya. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Apa jadinya Pak kalau Bapak punya anak buah tadi, anak buah yang memang tugasnya itu di lapangan, Bapak tempatkan di perkantoran atau di ruangan, Di belakang meja. ya, di belakang meja, apa jadi dia kayak gitu. Maka tempatlah di posisinya, dia akan nyaman. In the right place. Iya, itu pentingnya. Berarti ini menteri muda segitu nih. Ini kabinet baru nih. Cek sidik jari dulu nih. Mesti kayaknya. Jangan nunjuk doang kan, nunjuk pertama. Belum ceknya di mana? Oh, ini ada perannya nih ya. Iya, biar dia bisa ngurusin. Ya, jangan sampai kita menempatkan orang yang salah di posisi yang salah di waktu yang salah. Termasuk Iya. ya untuk mulai usaha juga ya. Kemudian kan nanti usahanya apa nih? Bisa nyari di dalam usaha apa yang cocok Yang bisa dari sidik jari kan. Kita ada konsultasinya juga mungkin ya, setelah dicek kita konsultasi cocoknya di mana. Ya, usaha yang paling enak, yang paling nyaman itu yang sesuai dengan passionnya. Itu Misalnya kalau contoh, hobi ya. kan Bapak nih senang
dengan tanaman-tanaman, ya bikinlah usaha yang sesuai dengan yang disukai. Jadi bapak kondisi capek pun juga nggak terasa capek, nyaman aja, enjoy aja. Gitu. Ya, Itu dia bakat dan minat itu ya. iya, makanya minat. Minat kita bisa baca ya. Iya gitu juga kan kayak IB ini ada sekolah ya, kayak sekolah SMK. Dulu mereka itu udah minat dan bakat. Memang itu cocok. Tapi memang harus didukung oleh orang tua. Orang tua juga harus dites nih. Ya, jangan sampai anaknya doang. Tuh, ketika anaknya, mah aku tuh begini loh, nggak bisa, lu masuk STS. Sedangkan dia bukan orang yang tipenya ilmu pasti gitu kan, tipenya polanya monoton, kreatif dimasukin ke akunting ya kan, statistik, mental. Mungkin harus ada dua-duanya nih antara orang tua dan anak. Terus kalau misalkan di bisnis ada ownernya, top manajemen, middle manajemen, itu dites lebih enak gitu. Berarti kalau di perusahaan-perusahaan kecil cocoknya kalau untuk usaha di owner itu generalis ya, karena kan dia harus menguasai semua kuliah. Iya, itu yang Daripada spesialis. Nah, kan kita tahu bisa di spesialis generalis itu dari awal, dari intelijensi yang mana? Iya, kan kategori kan kita lihat di sini ada generalis, ada spesialis, dan juga kita nanti dari segi dari juga ketahuan kok. Jadi ini di kategori yang spesialis. Kalau kategori yang spesialis, secara grafiknya ada yang nonjol satu, tuh sisanya pendek, itu spesialis. Kalau yang generalis itu hampir rata. Kita kenal juga dengan tipe multi talenta. Dia serba bisa, tapi ya sebisa-bisanya aja. Misalnya contoh, Ya, main bola gitu kan, dia bisa main futsal, gitu. Dia bisa main volley, dia bisa main basket, tapi ya nggak jago-jago amat. Kemudian bisa menonjol. Dari sekian itu ada passionnya lah ya. Iya. Ada passionnya cuma Oh menonjol ya, ya. terbagi dua lagi ya, ada jurnalis sama spesialis. Iya. Kalau kategori generalis dan spesialis ini kita Kalau tidak masih galau lah ya. ya, Passionnya masih Nah, galau. untuk leader apa nih cocok? leader itu yang paling oke yang untuk leader itu memang generalis. Generalis. Indonesia pernah dipimpin sama presiden generalis dan spesialis. Siapa? Ya. Spesialis tadi jelas ya, spesialis tadi dia punya kemampuan khusus yang mana kecerdasannya nggak diragukan lagi. Bang Yudi ya. Ya, atau spesialisasi, dia memiliki spesialisasi yang nggak terkalahkan. Kalau bicara tentang kecerdasan nggak ada itu Ya, orang yang bisa ngalahin gitu. Iya. Bahkan dia punya sampai 40 atau 60 hak paten ya. di atas 40, 40 kali dia. Luar biasa kecerdasannya. Banyaknya di generalis kita dapat Iya. biasanya. Tapi kalau untuk memimpin jadi presiden memang dibutuhkan ya generalis. Makanya yang berhasil jadi pemimpin Indonesia itu jenderal. Generalis kan? Jenderal kan? Jenderal. Yang nggak jenderal memimpin Indonesia gimana? Ya cuma sebentar. Contoh Megawati, jenderal. Ini ya bukan jenderal ya? Jenderal sipil. Sama. Jokowi itu lama dulu. Generalis. Jenderal pengusaha. Nah, oh iya. Pengusaha. Ya, pengusaha itu orang Oke, generalis. Ya. Oh iya. Jenderal. Pertama kan Generalis. ada Gus Dur. Gus Dur Ya. spesialisasi. Dan spesialisasi. Itu salah satunya tuh yang bisa kita lihat. Generalis dan spesialis. Spesialis. Kemudian tentang itu tadi, kemudian tentang anak sekolah. Anak sekolah cenderung orang tua itu berpikir kebanyakan di Indonesia Pak ya, anak yang cerdas itu adalah anak yang matematikanya sedikit, yang IPA-nya 100 gitu. Sementara yang kreatif tadi nih, yang dia sukanya seni, dia senangnya musik dan sebagainya, dia senangnya olahraga, itu dikenal anak yang kurang pintar. Jadi problem juga kan? Memang sih Bisa bisa. yang makan misi. Yang penting sih intinya kalau seorang pengusaha ya, seorang pengusaha itu dia bisa mengenal dirinya dulu gitu. Betul. Mengenal dirinya dan dia membentuk tim yang sesuai dengan apa yang tipenya dia ya. Misalnya gini, saya nih punya karakter, kekurangannya di mana nih? Ya kan? Nah, bentuk tim yang bisa mengisi kekurangan itu. Betul.
Jadi nggak bentrok gitu, sama-sama kreatif, dia butuh di situ, akhirnya egonya main kan, sama-sama ego main ya. Jadi bikin usaha baru dong. Jadi pempek juga nih. Ini harus disesuaikan. Iya. Satu itu, kedua juga ketika dia bikin tim, ya kan teknik karyawan harus dari manajemen tadi kan, dia harus cocok. Jangan sampai ini orang bukan kreatif di tempatnya tetap kreatif, ya kan. Nah, yang ada dia akan nggak maksimal, ya kan, nggak maksimal untuk melakukan. Nah, inilah kuncinya sidik jari, ya kan. Saya dulu belum mengenal sidik jari, saya pikir sidik jari cuma di sini nih, ya kan. Nah, sini gitu, ternyata di sini ya kan. Sama seperti kita ke kepolisian ya, SPCK pakai di sini. Ternyata ini mau enggak ya? Tapi dipastikan ke karakteristik sidik jari orang beda. Beda-beda. Beda tipis. Beda-beda. Walaupun polanya mungkin sama, tapi garisnya dijamin pasti beda. Bahkan kembar identik sekalipun. Oh, kembar juga pasti beda. Oh tadi ya gerakannya dari Gerakannya tadi Pak. pola-pola gerakannya. Polanya tadi. Jadi Pak, kita sudah tadi membahas tentang sidik jari ya, jadi saya dulu kayak bisa dipahami tentang bagaimana menggali minat bakat, bahkan menggali kemampuan kita sendiri ya dari sidik jari yang mungkin orang bukan ahli nujum nih, kita bukan ramal-ramalan ya kan. Itu tangannya diramal, enggak gitu kan, tapi ada rumusannya nih. Mungkin ada jurnalnya juga kan, sidik jari ini ada penelitiannya. Nah, tadi di tahun 2008, bisa masuk 2008. Nah ini dari Gen Consulting ini sendiri harapannya seperti apa nih supaya terutama sebelum UKM sama generasi Gen Z nih yang sekarang ini notabene itu mencari jati diri dan mencari kadang-kadang bingung gitu, dia lulus sekolah tuh mau ngapain gitu kan. Satu, terus ketika misalkan lulus kuliah dia mau berusaha mana nih yang pas ini bidang apa gitu, bidang apa. Nah, Gen sendiri harapannya apa nih dengan adanya Gen Consulting melalui sidik jari ini, ya kan, pinjar analisis ya. Nah, seperti apa nih harapannya untuk para orang tua, untuk para pengusaha agar dia bisa berminat dan sidik jari ini menggali potensi dan bakat atau karakter. Ya, harapannya tentu ya masyarakat itu bisa menggunakan tools gitu atau teknologi ini untuk bisa dipakai sebagai pendekatan terhadap diri anak dan orang tua tadi. Ya, pendekatan tadi dengan tujuan adalah kita segala sesuatu ini kan ikhtiar ya. Kita ikhtiar itu menemukan jalan pintas gitu, atau jalan lurus lah untuk anak-anak tadi. Ya, kebanyakan di Indonesia itu sekolah, ya selesai sekolah kan dia bingung mau kerja apa. Ya kalau memang misalnya tipenya itu tipe yang praktis, atau ada dua kategori ya, ada yang memang lebih banyak teori, ada juga yang memang tipe anak yang sidik jarinya itu yang praktis. Kalau yang tipe praktis ini kita masukkan kayak SMK, yang memang kurikulumnya nggak banyak teori tapi banyak yang praktek, belajarnya lapangan. Nah itu harapannya kami bisa dipakai untuk sekolah dan orang tua maupun di ini ya di perusahaan-perusahaan juga untuk pengenalan tadi. Yang paling penting itu adalah kita saling mengenal gitu loh Pak. Ya, saling mengenal. Jadi nggak ada tuh yang namanya ego, nggak ada yang namanya lu salah gua benar, nggak gitu. Ya prinsipnya di sini adalah kita saling mengenal. Kenali jati diri kita kenali juga orang lain ini tipenya seperti apa, sehingganya kita dapatkan solusi terbaik, gitu, langkah-langkah terbaik untuk mencapai goalnya tadi. Perusahaan punya visi misi dong, ya, punya visi misi. Gimana caranya nih visi misi kita ini tercapai nih? Ya, gue tahu lu seperti apa, kan? Lu tahu dong gue seperti apa. Yuk kita sama-sama kita sampingkan deh yang namanya egonya kita bangun di bareng-bareng. Nah itu kesepakatan. Dari intinya dalam bisnis supaya harmonis, ya di rumah tangga juga harmonis. Hubungan antara anak tua dengan anak, ya mungkin nggak hubungan pacar kali ya. Durasinya berapa lama? Scan sidik jari itu kalau untuk scan-nya aja paling 2 menit. 2 menit. 2 menit sekali. Ini biayanya kisaran. Range-nya.
Range biaya itu ini tergantung permintaan ya paketnya. Ya. Mulai dari paket yang basic, yang sangat basic, ya mengetahui karakter, minat dan bakatnya tadi, bahkan yang full sampai yang sampaikan Pak Is tadi. Apa tuh full report itu sampai ke love language atau bahasa cinta. Bahasa cinta. Sampai ke bahasa cinta. Itu biayanya mulai dari 100 sampai 1,5 dan 1,8. Tergantung juga berapa orang. Ya, tergantung beberapa orang. Kalau memang banyak kan bisa lebih murah. Berarti tetap terjangkau ya. Ya, tetap terjangkau. Ini sebetulnya nilainya nggak seberapa, tapi kan manfaat tadi dibilang harmoni keluarga, harmoni di tempat kerja. Kadang-kadang ada pimpinan kan, lu nggak ngerti sih anak bawa deh gitu kan. Ada ya salah treatmentnya beda nih gitu kan. Anakku lebih kemana nih gitu, secara karakternya, secara passionnya. Benar. Nah, mungkin seperti itu ya dari UKM, jadi cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Iko di sini terkait bagaimana kita mengenal diri sendiri dan mengenal tim kita, mengenal nanti juga mungkin klien kita, mengenal keluarga dengan sidik jari. Biayanya pun terjangkau, dia di luar dari manfaatnya ya, manfaatnya lebih dari itu. Bahkan akan mempermudah kita biar nggak narik urat gitu kan, setiap kita punya diri itu narik urat ya pada passion di situ. Nah, kita paksakan untuk passion di situ. Ya itu bukan drive and drive place tadi, dia bukan mempengaruhi pada orang yang tepat posisi yang tepat. Mungkin itu saja Pak Iko. Terima kasih Pak Dal, Mas Is ya kan. Di kesempatan ini kita bicara tentang sidik jari. Mudah-mudahan saat di UKM bisa mengikuti ya kan tes sidik jari tadi di Jamrin. Nah, kalau memang berminat bisa komen di kolom komentar untuk kita bisa se-Indonesia apa hanya Gerawan? Se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Dimanapun datangnya ya. Bisa. Jalan-jalan. Jalan-jalan Iya. di kalau samping website itu juga ada ya. Website www.ceksidikjari.com. Oke, kiri.com ya. IG IG-nya Sobat Gens. Sobat Games ya. Sudah IG-nya banyak ya yang menerima manfaat dari Bidari. berapa ya? Banyak tuh. Banyak. Kalau secara klien kita itu sudah di angka 150.000. Wow, 50.000 dari mulai sekolah sampai perusahaan ya. Ya, bahkan yang terakhir kemarin kita di Mabes Polri. Untuk perekrutan anggota Di baru. manajemen talenta. Oke, SDM ya, divisi Di SDM. bagian SDM-nya. Oke, itu saja Pak Iko. Jangan lupa yang belum subscribe sudah subscribe. Ya kan? Kalau memang keperluan untuk konsultasi, ada saluran konsultasi, ada untuk desain, saluran desain. Kalau memang mau pelatihan, bisa datang langsung ke kantor KIB Kolaborasi Inovasi Bisnis di Ruko JNE Cabang Bogor di lantai 2. Terima kasih Pak Iko atas waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Bangkit. Terima kasih.